Saya tuh pernah dikejar-kejar sama sesosok wanita serba putih, tanpa wajah, bawa kayak neken, ada yang neken dari atas gini. Ini di kepala ini? Bukan, kayak di pundak. Di pundak. Sekarang aja mungkin barangkali dia ikut podcast juga di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bang Rio aja. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun Anda saat menyaksikan tayangan ini. Ya, betul. Nah, kembali saya Muhas bersama Anda di channel Bang Rio aja. Dan tentunya tuan rumah yang sebenarnya di sebelah saya tetap hadir bersama Anda, para bocil-bocil kematian. Bocil-bocil kematian, ya. Dan ya langsung saja kita tanya kabar dulu nih tentang kabar-kabar dari Bang Rio untuk hari ini. Bagaimana kabar Bang Rio hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya walafiat ya. Iya, iya. Nah, semalam tertidur? Ya, tertidur. Bermimpi nggak? Ya, kadang-kadang mimpi juga. Mimpinya mimpi aja tuh. Ya, mimpi aja. Mimpi apa? Mimpi indah, mimpi buruk atau mimpi? Ya. Menurut kalian mimpi apa guys kira-kira? Kira-kira mimpi apa nih? Ya, mimpi. Kadang sih mimpi-mimpi nggak jelas gitu. Nggak jelas ya? Iya. Mimpi indahnya dulu, mimpi indahnya dulu. Pernah sih mimpi indah jalan-jalan. Jalan-jalan ya? Ya, jalan-jalan. Kalau sebatas mimpi, pernah jalan-jalan sampai di mana sih? Ah, itu dia. Tempatnya itu nggak jelas. Nggak jelas ya? Tapi nyaman, indah. Nyaman indah. Iya. Tapi nggak jelas ini di mana. Nggak ada di situ spesifik di negara mana. Tapi indah. Tapi pokoknya indah ya? Indah, iya. Nah, kalau sebaliknya, mimpi buruknya tuh mimpi seramnya apa? Ada nggak? Pernah. Saya tuh pernah dikejar-kejar sama sesosok wanita serba putih, tanpa wajah, bawa nanti disensor ya. Terus ngejar-ngejar gua. Ini cewek ngejar-ngejar kamu, rambutnya panjang? Panjang. Dan mukanya nggak ada loh. Itu mimpi buruk ya? Mimpi buruknya. Istilahnya mimpi buruk bukan kejadian yang kamu alami, tapi seperti kalau misalnya kamu lagi dihantuin ya? Iya, benar-benar. Itu kayak seperti dirasakan sendiri loh. Kita bangun-bangun tuh. Tapi setelah bangun kayak lupa. Lupa ya? Iya. Tapi yang saya sempat ingat itu wajahnya nggak ada. Rata. Nah, kira-kira pengaruh dari mimpi buruk itu apa ya kira-kira ya? Nah, kok bisa sampai, kita kan tidur, biasanya kan berdoa sebelum tidur. Iya. Kita terlelap tidur, tiba-tiba di dalam tidur kita terbawa oleh mimpi yang membawa kita ke alam yang sebenarnya kita tidak inginkan. Iya, iya. Ya, karena yang kita inginkan pasti tertidur aja, terlelap sampai bangun di esok harinya. Ada pengalaman tersendiri juga buat Bang Rio yang pernah menemukan fenomena-fenomena alam yang sedikit agak gaib gitu. Iya. Mungkin ada, ceritain dong buat teman-teman yang ada di Benar. saat ini lagi menonton kita. Ya, kalau pengalaman mistis pasti pernah. Ya, pernah. Tapi kalau melihat langsung tidak pernah. Secara langsung, Maksudnya kasat mata, oh saya lihat tuh kuntilanak. ya kan berdasarkan pengertian atau definisi dari Wikipedia ya, memang makhluk astral itu adalah makhluk yang tak kasat mata lah ya. Iya, Makhluk gaib. Makhluk gaib. Yang terdiri dari jin dan malaikat ya. Iya, iya. Nah, itu dia. Nah, pengalaman yang Bang Rio alami seperti apa itu? Nah, seperti saya itu pernah waktu masih kuliah ya. Lagi ya biasalah kita begadang main. Pernah kuliah juga ya ternyata. Waduh. Wah. ini di episode pertama nih yang luput kita bicarakan, ternyata pernah kuliah juga. Ya. Kita mau tanya-tanya sebenarnya tapi udah lewat sih. Ya, kita mau tanya spesifikasi pendidikannya apa gitu, tapi ya udahlah. Sudah ya. Udah cukup. Ya, cukup. Ya pernah tuh mungkin karena sampai tengah malam kali ya, sudah 12:30. Ini zaman kuliah ya. Udah semester berapa waktu itu? Kira-kira ya akhir-akhir lah. Makanya lagi aktif-aktifnya tuh. Oh, sibuk lagi tuh, balik Ya, lagi. ya, Karena benar. kesibukan ya. Ya, sibuk. Lama-lama Kok berat di bagian belakang. jangan-jangan kolesterolnya naik. Bukan.
Itu kalau kolesterol beda. Oh, beda ya kalau kolesterol Ya, lain. ini tuh kayak neken, ada yang neken dari atas gini. Ini di kepala ini, Bukan, kayak di pundak. di pundak ya. Ya, bukan pundak lutut kaki, bukan. Ini pundaknya aja, guys. Itu ya. senam dada gitu ya. Iya, ini di pundak aja. Kayak ada orang yang besar tuh neken. Tapi sebelum saya ngalami itu, memang kayak merinding di belakang. Itu ditekan ya. Ya, padahal di rumah sendiri loh, di kamar. Tapi awalnya itu merinding, terus neken. Habis itu karena lama-lama saya sudah tidak tahan, langsung saya berhenti, pergi tidur. Itu menurut kamu adalah pengaruh dari makhluk-makhluk astral. Iya, karena awalnya itu merinding. Merinding ya. Merinding. Jadi jelas. kamu mengambil kesimpulan bahwa ini adalah pengaruh atau gangguan dari roh-roh ya. Ya, bisa jadi sih kalau Karena yang awalnya ada merinding. ada merinding ya. Iya, merinding. Seandainya mungkin nggak merinding, ya seperti yang Bapak bilang tadi, kolesterol ya. Kolesterol guys ya. Ya, tapi karena awalnya merinding, terus kayak, ya memang tuh kita rasa kayak ada yang awasin dari belakang. Dan saya heran ini di rumah saya sendiri loh, ada rasakan awasi, nggak lama itu kayak ada neken. Kalau Dan saya bisa rasakan posisinya tuh kayak gini loh. kalau dari Bang Rio sendiri memang percaya yang namanya makhluk-makhluk seperti itu. Ya percaya, saya percaya bahwa mereka itu ada di sekitar kita. Iya sih ya. Ya, sekarang aja mungkin barangkali dia ikut podcast juga di sini. Wow, ngeri guys, jangan ditonton. Ya, kita nggak bisa pungkiri. Memang kita hidup berdampingan, tapi ya jangan saling mengganggu lah. Ya, Gitu aja. seperti yang Anda katakan tadi bahwa makhluk-makhluk astral ini memang adalah makhluk yang tidak nampak oleh mata kepala ya, Iya. orang biasa. Namun ada juga loh ya, orang yang bisa melihat ya, Iya, melihat secara matanya sendiri gitu ya, melalui indera keenam gitu. Pernah dengar cerita-cerita seperti itulah, orang yang mempunyai indera keenam. Indra keenam. Macam mana Indi itu ya? Ya, anak indigo Iya, ya, iya, kita iya. sebutnya anak indigo. Menurut kepercayaan Bang Rio, benar nggak nih bahwa seorang indigo ini benar-benar dapat melihat makhluk astral ini? Kalau saya sih lebih percaya nggak percaya juga sih. Mau bilang percaya, dia kadang benar juga. Mau bilang tidak percaya. Ya makanya saya 50-50 lah. 50-50 ya? Ya, 50-50 antara percaya nggak percaya juga sih sama hal yang gitu. Tapi yang saya tahu pasti mereka itu ada. Ada ya? Iya, pasti ada. Jangan Karena sampai kalian yang nonton juga ini di belakang kalian ada loh. karena pada hakikatnya makhluk-makhluk seperti ini memang diciptakan memang untuk alam khusus. Iya. Alam manusia beda, alam makhluk astral juga beda. Ya, seperti jin, malaikat memang punya alam tersendiri. Namun khusus untuk jin dan malaikat ini, kadang mereka juga ada di sekitar kita, tapi berdasarkan referensi yang saya baca nih, Iya, berdasarkan. mereka itu dapat berinteraksi dengan kita, tapi tidak menampakkan wujud aslinya. Iya. Dia dapat berinteraksi melalui media hewan atau benda-benda atau makhluk-makhluk lain gitu. Malu-maluan, iya. Yang saya pernah dengar sih memang begitu ya. Mereka tuh sebenarnya dia juga butuh kekuatan ekstra untuk menampakkan diri. Yang pernah saya nonton di TV itu ada yang, aduh siapa itu yang ahli supranatural ya? Katanya mereka. Ki Joko Bodo. Bukan Bukan, dia perempuan ya, yang biasa tuh di dunia lain tuh. Siapa sih yang pernah nonton dunia lain ya? Ya udah yang itu aja, yang di Ya, dunia itu lain. aja. Di dunia lain. Ya oke. Dia itu katanya butuh kekuatan ekstra juga untuk menampakkan diri. Makanya dengan menggoyangkan benda melalui media-media lain itu sebenarnya sudah menguras tenaga mereka. Makanya sangat jarang sebenarnya makhluk-makhluk begitu menampakkan diri. Karena itu dapat memicu menguras tenaga mereka ya. Istilahnya dalam tanda kutip tenaga mereka juga. Ya, kadang Makanya mereka lewat media-media lain semacam kursi lah digoyang lah, apalah. ya juga sih. Terkadang kita melihat tontonan-tontonan yang menimbulkan benda yang bergerak sendiri tanpa ada pemicu, ya kan? Kadang tertangkap CCTV ya. Mungkin mereka ingin memperlihatkan keberadaan mereka bahwa di sini sebenarnya saya ada gitu.
Iya. Nah, selain daripada pengalaman Bang Rio aja yang istilahnya disentuh lah kali ya, Iya. disentuh, Iya. ditekan kayak gitu. Mungkin ada pengalaman yang lain yang sedikit agak bersentuhan dengan makhluk-makhluk astral ini. Saya rasa sih sampai saat ini tidak ada yang begitu berarti. Paling kalau di tempat-tempat sepi yang merinding, sudah pasti. Kalau bilang sampai melihat, alhamdulillah ya sampai saat ini nggak pernah. Kalau dari ilmu psikologi, Iya. ada nggak tuh kaitannya tentang ini sebutnya psikologi atau apa sih? Yang misalnya dari pemikiran saja gitulah. Kalau misalnya tadi, kalau saya ambil kesimpulan dari pemikiran saya tentang peristiwa yang Bang Rio alami, Ya. bahwa karena capeknya gitu, Iya. seharian kuliah dengan beban tugas karena akhir-akhir masa Iya, kuliah kan, skripsi gitu ya. penyusunan skripsi, Ya. yang tentunya menimbulkan capek yang luar biasa. Iya, benar-benar. Nah, karena kejenuhan otak pada saat itu ditambah otot yang sudah mulai loyo gitu, lemas, loyo. jadi menimbulkan pemikiran-pemikiran yang mungkin udah kocar-kacir lah gitulah, Iya. sehingga mengakibatkan munculnya sentuhan-sentuhan yang mungkin menurut Bang Rio itu adalah sentuhan dari makhluk halus. Iya. Kalau menurut saya sih memang gitu. Kadang itu sebenarnya yang kayak yang kita rasakan dari alam bawah sadar kita yang mensugesti rasa takut itu sendiri. Pernah saya dengar itu katanya kalau kita takut sendiri ya mereka aja tuh tambah senang itu. Tambah senang, mengganggu karena mereka tuh kayaknya tahu aura kita, aura takut kita. Begitu. Makanya ya kadang kita kalau capek kan pikiran apalah kosong lah, itu yang mereka suka untuk mengganggu-ganggu juga. Ya, bener ya. Iya. Karena kadang juga kalau kita dapat misalnya cewek-cewek nih ya, Iya. yang paling banyak tuh cewek kalau misalnya kerasukan Iya. di suatu tempat, kalau misalnya ada aktivitas yang mungkin agak sedikit menyita tenaga lah ya, misalnya Iya. sebut saja organisasi-organisasi yang kadang membuat perkemahan gitu. Kemahan ya. Tiba-tiba ada beberapa orang yang lagi kerasukan gitu. Iya. Mungkin penyebabnya, pemicunya karena kecapean, sehingga makhluk halus ini mudah hinggap gitu ya. Iya. Mudah hinggap. Yang herannya itu saya bingung kadang kok perempuan yang banyak-banyak Nah, kena. kalau soal itu kembali lagi ke ahlinya kali ya. Iya, Mungkin sama ada ahli jiwa atau ya, Iya. ahli sebutnya psikologi cocok nggak, bener kan nih? Kalau psikologi. Nah, itu dia. Apa enggak guys? Tolong jawab di kolom komentar ya guys ya. Kalau yang Apakah masalah psikologi yang begitu. Oh, supranatural gitu ya, Iya, pastinya. Tapi kayaknya Supranatural. memang ada ahlinya memang, ahli supranatural yang Iya. malu-malu astral gitu. Yang kayaknya kalau yang kayak dokter pun biasa masih nggak bisa deteksi. Memang sih ada katanya ahlinya yang gitu. Tapi secara pribadi sih, Iya, kalau mengenai melihat ya, lihat ya. saya pun pernah mengalami itu. Iya, Kejadiannya itu udah beberapa tahun yang lalu sih. iya. Nggak sengaja pulang dari rumah teman, kebetulan ini udah larut malam gitu. Iya, larut Memang kalau saya perkirakan waktu itu sekira pukul 3 lah, 3 malam. 3 malam. Saya lewat di depan kuburan ya. Di depan kuburan ini. Iya. Saya lewat waktu itu. Tapi ini saya nggak sendiri loh. Saya bawa kendaraan sendiri. Iya. Kebetulan pakai motor waktu itu. Teman pakai motor juga. Yang anehnya, pada saat lewat di depan kuburan itu, Iya. saya melihat ada beberapa anak-anak yang saya sebutnya seragam gitu. Anak-anak seragam, bukan seragam menggunakan pakaian, tapi mereka hanya memakai kolor aja. Kolor, kemudian semua baju kebuka. Baju Dan kebuka. kepala dibotak gitu, kepala dibotakin. Iya. Makanya saya sebut seragam. Iya. Terus mereka main bola. Di tengah jalan itu, di tengah malam yang sama sekali gak ada orang. Saya jadi kepikiran. Tapi kembali lagi ke akal sehat saya. Wah,
ingat-ingat daerah ini kan memang daerah-daerah anak-anak yang brutal gitu, anak-anak. Ya, Jadi saya bilang, wajar lah kalau mungkin orang tua mereka tidak melarang mereka untuk keluar malam untuk bermain. Berhubung juga besoknya itu kalau nggak salah sudah hari libur, hari vakansi ya. Jadi saya bilang, mungkin memang seperti ini. Jadi motor saya jalan aja. Ya tapi kan tadi katanya jam 3. Jam 3 malam. Itu dia tuh ya, itu yang menjadi di luar nalar saya. Kenapa bisa tengah malam kalau memang mereka dikasih izin, kenapa nggak jam 9, jam 10 udah masuk rumah. Tapi ini jam 3 malam. Tapi kembali lagi daerahnya memang di situ tempat-tempat anak-anak yang istilahnya ya apa ya? Banyak anak-anak Ya, begitulah. Jadi saya kembali lagi ke situ dan akal sehat saya mengatakan sama sekali tidak kepikiran bahwa mereka ini adalah makhluk astral. Tapi, nanti setelah saya sampai di rumah, ngobrol sama teman saya bilang sama teman saya, teman saya bilang sama saya, Has, kamu lihat nggak tuh tadi? Apa? Anak-anak yang main bola, yang mau bola, terus mereka semua pada botak dan tidak memakai baju sama sekali. Pakai celana aja. Celana yang kolor gitu ya? Iya, kolor. Ya. Terus saya bilang, iya, saya lihat. Cuma saya nggak negur-negur mereka karena saya pemikirannya daerah-daerah anak-anak yang memang sering keluar malam dan mereka pada liar-liar biasanya di situ. Dan dia pun mengatakan, oh seperti itu ya. Oh seperti itu. Jadi waktu itu saya beranggapan, ini bukan makhluk astral nih. Tapi yang anehnya kok mereka seragam gitu. Nah itu dia tadi yang ada keanehan di sini, yaitu waktunya jam 3 subuh. Subuh, ya. Terus kalau memang anak-anak yang sekitar situ pastinya lo beda-beda pakaiannya. Iya juga, iya, benar. Tidak masuk akal, wah kok seragam gitu ya kan. Masa dalam satu kampung anak-anaknya botak semua. Botak semua. Iya, tapi sama sekali untungnya saya gitu ya. Seandainya saya orang yang sukanya parno-parnoan gitu kan. Pasti saya langsung kepikiran, wah ini pasti temannya si Tuyul dan Bail nih. Bisa jadi kita malah takut sendiri, tapi untungnya katanya nggak sampai ke pemikiran seperti itu. Ya, alhamdulillah ya. Untungnya saya di situ. Setiap hal-hal yang berbau mistis saya logikakan dulu. Pernah juga nih kejadian waktu itu saya lagi di tempat kerja. Kebetulan pada saat tempat kerja itu kita ditugaskan untuk setiap malam harus datang. Tapi orang yang tugas beda-beda. Kebetulan malam itu saya dan teman-teman yang lain dapat giliran untuk ngejaga di kantor di tempat kerja saya gitu. Nah, kejadian anehnya udah tengah malam gitu kan. Teman-teman sudah pada tidur semua. Mereka tertidur pulas dan yang menyedihkan gitu, saya yang telat tidur harus cari tempat tidur yang strategis, yang dimana saya harus tidur dengan nyaman tanpa ada gangguan. Saya kepikiran satu tempat, karena tempat-tempat yang aman dan strategis itu semua sudah dikuasain, dan saya kepikiran, wah di mana saya harus tidur pulas ini dengan nyaman. Jadi waktu itu saya berinisiatif ada satu tempat ya. Ini ruangannya bos loh ya. Ini rahasia sebenarnya. Ini ruangan bos. Mudah-mudahan bosnya nggak nonton. Iya. Ini ruangan bos. Saya kepikiran di situ. Mending saya boboknya di situ aja. Tidurnya di tempat bos aja. Tempat bosnya ya. Selain tempatnya nyaman, pasti enak gitu ya. Namanya juga fasilitas bos kan. Fasilitas bos. Tapi kan di tempat bos itu tidak ada tempat tidur, cuman ada kursi-kursi yang bisa disusun dengan baik. Tapi yang namanya penataan ruang kan sudah bagus ya. Elok. Nah, ketika saya buka pintu kamar tersebut, awalnya sih oke. Saya nyalakan AC, dingin. Nah, tiba saatnya saya udah mulai ngantuk ya. Kan biasanya kalau kita tidur
ngayal dulu, Ngayal ya dulu, ngayal ya. dulu. Nonton TikTok dulu. Pada zaman itu belum ada. Oh, belum ada. Iya, iya. Oke. Pada saat tertidur, Ya. belum tidur ini. Ya. Belum tertidur, saya masih ngehayal. Ya. Saya udah bareng ya. Ya, baring. Tiba-tiba ada suara apa ya namanya? Gemuruh bukan juga sih, yang kayak Tiupan angin. Gitu. ya tiupan angin. Tiupan angin. Ya. Padahal saya bilang di sini tidak ada angin. Tidak ada angin karena Kan semua dalam tempat ruangan kan. ya dalam ruangan Apalagi dan tertutup AC rapat. Pasti nggak ada lubang sama. AC-nya juga tidak pakai mode yang keluar angin itu kan. Ya. Cuma mode slow aja yang ini. Nggak pakai swing itu. Ya betul. Ya. Saya bilang, loh kok ada yang bergerak gitu. Jadi Yang saya abakan lagi tuh. Ya. Angin kali ini. Mungkin ada ventilasi yang nggak ketutup jadi udara lewat situ. Akhirnya meniup ya Ya. gorden yang ada di situ. Gorden. Ya. Saya coba tidur lagi. Masih digoyang juga. Masih digoyang. Masih digoyang juga. Waduh, nggak benar ini. Ini udah 2 kali loh. 2 kali. Pas ketiga kalinya saya cuekin aja. Saya tidur. Yang nyerang apa? Nyamuk ternyata. ini nyamuk. Ternyata bukan makhluk aneh ya ternyata. Enggak. Saya berpikiran, Ah. saya diserang oleh sekelompok nyamuk bukan tanpa alasan. Mungkin makhluk astral ini tidak setuju kalau saya di situ. Itu dia pemikiran saya. Ya, oke. Saya pikir, waduh, ini udah tiupan angin 2 kali. Kok tiba-tiba banyak sekali nyamuknya? Ya. Nyamuknya, nggak bisa tidur memang saya. Ya. Selalu aja. Nggak nyaman itu ya. Iya, nggak bisa tidur karena nyamuk, ditambah gangguan angin Yang gorden tadi itu. yang bertiup, sedikit-sedikit bunyi lagi. Loh, saya periksanya bukan AC. Jadi saya pikir, kayaknya memang ini tempat nggak boleh saya utak-atik gitu, nggak boleh saya jamah gitu. Ubah posisi apapun yang dari situ harus memang begitu memang Iya. modelnya. Mungkin karena kelancangan saya, maaf nih bos saya waktu itu ya, harus tidur di tempat itu. Dan mungkin memang ada penunggu di tempat itu Barangkali. yang tidak boleh Ya. sama sekali diganggu. Jadi saya mengambil kesimpulan, ya bukan karena makhluk halusnya, tapi karena nyamuknya, Ya. saya harus out dari tempat ini. Saya kira nanti itu di belakang gorden muncul tuh apa gitu, ternyata cuma nyamuk. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa makhluk halus itu kan tidak mungkin kita nampak dengan mata Iya. kita sendiri. Iya. Karena pada dasarnya makhluk halus itu tidak berada di dunia yang kita tempati. Mereka juga punya alam sendiri. Ya, tapi kadang juga mereka memperlihatkan, tapi dengan media-media ya seperti yang saya katakan tadi, gorden lah yang Menjatuhkan barang. dan memakai media anak-anak gitu. Padahal sebenarnya kalau wujud aslinya mungkin kita akan mungkin bisa langsung pingsan di tempat itu kalau melihat aslinya. Tapi ada juga loh ya. Kalau dengar-dengar cerita sih, ada beberapa manusia yang sempat mempunyai hubungan spesial dengan para makhluk astral ini. Saya kepikiran orang-orang seperti ini memang mungkin mempunyai ilmu-ilmu yang supranatural. Jadi mereka dapat berinteraksi dengan makhluk halus dan bahkan mereka menjadi pasangan gitu. Iya, katanya ada memang yang begitu, menikah sama jin lah, Mm-mm. genderuwo lah, macam-macam. Makanya, kalau saya pribadi sih saya nggak terlalu percaya sih sama itu, karena sama kita tuh sulit kayaknya sama makhluk begitu, sulit. Tapi kalau ada beberapa cerita yang sudah berseliweran di sana sini, ya mau tidak mau kita harus percaya, walaupun itu kepercayaannya cuma sedikit aja, bahwa benar ya ada manusia yang bisa berinteraksi dengan makhluk gaib, Bahkan ada yang menikah. sama makhluk gaib. Padahal sebenarnya kalau mereka itu menikah, kalau melihat wujud aslinya mungkin dia tidak akan mau. Tapi biasanya yang namanya makhluk gaib atau makhluk astral ini kan juga mempunyai pemikiran dan kekuatan gitu. Mereka bisa
merubah diri, Ya, merubah diri. merubah diri menjadi wanita cantik mungkin, sehingga mereka dapat, ya seperti yang Ya. Bang Rio tadi katakan, bahwa menjalin hubungan sampai Menyatu menjadi istilahnya, ya. suami istri lah Ya. gitu. Tapi kalau saya sih ya begitu tadi, mau nggak mau ya memang di tengah-tengah kita ada yang begitu juga. Pernah ada katanya bahkan anaknya menyerupai bapaknya yang makhluk gaib itu. Oh, jadi ceritanya ini seorang wanita yang menikah dengan bangsa jin Bangsa jin. dan melahirkan Katanya seorang anaknya anak menyerupai bapaknya. yang setengah manusia, setengah lagi dari bangsa jin. Bangsa jin, iya. Karena ada bahkan ditanya begini, katanya malam-malam. Kalau istilahnya Ngeri juga ya. Iya, Sempat berinteraksi dan melahirkan, dari hasil hubungannya itu melahirkan seorang anak ya. iya. Karena katanya makhluk astral juga itu kalau masuk di dunia kita, mereka itu mengikuti sifat di alam kita. Mm-mm. Makanya tuh Dia harus ikut alam kita pernah ya. ada saya dengar tuh cerita Nabi yang memukul jin karena dia masuk ke alam kita istilahnya. Jadi berlaku hukum alam kita. Makanya mungkin mereka dia bisa menikah sama jin itu karena mungkin jinnya sudah masuk ke alam kita jadi kayak manusia juga. Dan Usut punya usut, ternyata jin atau makhluk seperti itu juga bisa meninggal juga ya ternyata. Iya. Bisa mati juga ternyata. Bisa mati juga. Katanya bisa dibunuh juga. Biasanya sih makhluk astral itu yang selalu kita perbincangkan adalah yang ekstrim-ekstrimnya, yang selalu menakutkan gitu. Menakutkan. Ya sebutlah jin, genderuwo. Iya. Padahal makhluk astral yang lain kan seperti malaikat ini kan, mereka juga tidak dipungkiri keberadaannya berada di sekitar kita. Iya, benar. Kita saja sebagai seorang manusia mempunyai karin ya, Iya. dua pelindung, Rakib Atid. rakit dan atid ya. Ya, yang mencatat semua amalan-amalan kita baik itu baik atau buruk. Betul sekali. Tapi yang sejatinya selalu digembar-gemborkan itu adalah keberadaan yang menyeramkan gitu. Ya. Makhluk astral yang menyeramkan. Iya. Tidak ada baik-baik. Malaikat jarang disorot ya. Iya. Salah satu sorotan dari malaikat yang menurut saya ini adalah sebuah kehebatan dari bangsa malaikat inilah. Bangsa malaikat. Bahwa pada zaman Nabi Sulaiman itu setelah jin ifrit mengatakan, kalau nggak salah jin ifrit ya, Jin ifrit, mengatakan saya akan mengangkat singgasana baginda sebelum Anda berdiri dari tempat Anda berdiri. Ya. Tapi itu menurut Nabi Sulaiman masih agak lama. Ya. Terus berkatalah seorang di antara mereka, ini seorang ahli agama, tapi sebenarnya dia adalah malaikat. Malaikat, iya. Ya, mohon dibenarkan kalau misalnya sumbernya ini salah gitu ya. Tulis di kolom komentar guys ya pembenarannya ya. Referensinya salah. Ya. Berdirilah seorang yang soleh gitu. Kita sebutnya orang soleh karena dia menguasai agama tertentu pada saat itu dan mungkin ilmu gaib ya. Iya. Dia mengatakan bahwa saya bisa memindahkan istana baginda sebelum mata baginda berkedip. Wah. Nah, ternyata itu malaikat ternyata. Ternyata malaikat. Malaikat, bukan manusia biasa. Mm-mm. Dan malaikat juga itu kadang memunculkan atau menampakkan diri loh. Iya. Di ajaran Islam juga itu, di zaman Nabi yang mengajarkan ilmu hitam juga itu malaikat. Iya. Cuma saya lupa referensinya siapa namanya ya. Mm-mm. Yang mengajarkan mereka ilmu-ilmu hitam, ilmu yang memisahkan antara suami dan istri. Oh, iya. Terus malaikat juga mengunjungi Nabi siapa ya namanya? Kalau yang pernah saya dengar sih Nabi Lut ya. Nabi Lut ya benar. Yang kaum Sodom itu. Itu dikunjungi Yang oleh suruh meninggalkan kotanya karena mau dibinasakan sama Allah. ya ketika mengetahui bahwa Nabi Lut mempunyai tamu yang ganteng, Iya. kaumnya datang jerobot gitu loh. Dari situ kita bisa bahwa malaikat itu memang powerful juga. Powerful memang. Iya. Kalau referensi yang kita baca selama ini kan malaikat itu Iya. makhluk yang super power. Iya, karena mungkin karena ketaatannya juga sama Allah. Ya dia tidak punya nafsu sama sekali.
dan pada prinsipnya dia hanyalah makhluk yang difokuskan untuk ibadah kepada Sang Khalik atau Sang Pencipta. Pemirsa Bang Rio Channel, itulah tadi perbincangan kita mengenai makhluk-makhluk astral. Sebenarnya agak singkat sih ya. Sebenarnya kita masih pengen nambah-nambah durasinya, tapi karena keterbatasan waktu dan Bang Rio punya kesibukan harus ngereaksi lagi nih. Jadi lain waktu, lain kesempatan kita berjumpa lagi. Saya Muhas pamit undur diri dan Bang Rio aja. Kami pamit berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.